Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Binara Riki, podcastnya PRIPM SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial, Ibu Hana Yulianti. Halo Ibu Hana. Halo juga Mas Andra. Halo. Teman-teman semuanya. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Pada podcast kali ini, kita akan membahas seputar dunia usaha, bisnis, dan realita menjadi seorang entrepreneur. Bukan cuma teori nih, kita juga akan sedikit berbagi pengalaman sama Ibu Hana Yulianti. Oke. Topik ini sangat relevan, terutama buat kaum muda yang ingin memulai usaha, sedang merintis bisnis, atau yang masih ragu dalam mengambil keputusan. Jadi pastikan kamu tetap mendengarkan sampai akhir, karena kita akan membahasnya secara jujur, realita, dan insight. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelumnya nih Ibu apakah sudah siap nih sama pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu? Oke, udah sangat siap sekali. Ini saya mau tanya juga nih, ini resmi atau boleh santai aja nih ceritanya? Kan saya baru pertama kali ini ya di podcast. Iya. Mungkin bisa lebih santai saja ya Bu, sama kayak ngobrol teman lah gitu Bu. Oke, siap. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama. Apa sih perbedaan nyata antara entrepreneur sama wirausahawan dalam praktik sehari-hari? Oke, baik ya. Menurut saya sendiri, mohon maaf jika jawaban saya nanti salah. Menurut saya, wirausahawan itu adalah orang yang menjalankan sebuah wirausaha. Sementara entrepreneur, menurut saya itu, entrepreneur adalah bahasa Inggris dari seorang wirausahawan. Jadi entrepreneur itu terlihat lebih keren. Nah, kalau ditanya perbedaannya, menurut saya sebenarnya sama saja sih, cuma gini aja, biar lebih wow gitu ya. Nanti kalau salah, mohon dimaklumi aja. Oke, kalau wirausahawan itu menjalankan usaha yang sudah ada. Sementara entrepreneur, karena ini yang baru, jadi entrepreneur itu lebih mementingkan inovasi yang lebih baru. Gitu. Berarti itu kalau menurut Ibu itu wirausahawan itu adalah orang yang menjalankan bisnis. Sedangkan kalau entrepreneur adalah orang yang memberikan inovasi untuk bisnis tersebut. Ya, kalau menurut saya itu wirausahawan dan entrepreneur itu sama aja. Mirip-mirip ya Bu? Iya, sama. Kenapa? Cuma wirausahawan kan Indonesia banget nih. Nah, iya, kalau entrepreneur itu Inggrisnya. Tapi biar lebih wow lagi seperti yang tadi, nah entrepreneur itu harus menunjukkan inovasi yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru dari sebuah usaha yang sudah ada. Oh iya, berarti harus ada ide baru ya Bu? Iya, biar lebih keren lagi. Oke. Langsung pertanyaan kedua ya Bu? Oke. Mengapa kegagalan justru menjadi bagian penting dalam membentuk mental seorang entrepreneur? Ya, gini, sebuah usaha itu pasti akan mengalami jatuh bangun. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, bagaimana kita mau sukses kalau belum pernah gagal? Gitu. Jadi, kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Dengan kita gagal, kita akan belajar. Oh, kita gagalnya di sini nih. Nah, jadi kita akan terus belajar di kegagalan itu. Jadi, kalau kita selalu gagal, enggak apa-apa. Jadi dengan gagal kita akan selalu belajar. Nanti di kedepannya kita akan memperbaiki kegagalan itu biar ke depan tidak gagal lagi. Biar jadi lebih bagus ya Bu? Iya, contoh gini ya. Misal kita melalui sebuah jalan ini, jalan itu berlubang, kita kesandung gitu. Nah, kalau besok kita lewat lagi, kita nggak akan melewati lubang yang sama biar kita kesandung lagi. Oh, nanti kalau kita lewat sini tuh di situ tuh ada lubangnya. Jadi kita lewati gitu. Nah, dengan seperti itu kita akan lebih praktek nyata. Jadi kita tahu oh ini gagal. Nah, pesan saya itu pokoknya jangan menyerah di saat kita gagal. Kenapa? Karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Oke, tuh guys dengerin. Harus selalu konsisten dan juga jangan nyerah. Oke. Langsung pertanyaan ketiga ya Bu. Oke. Mana nih yang lebih penting di awal bisnis? Ide unik atau eksekusi yang konsisten? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke.
sekarang ini semua sudah era digital. Kalau kita punya usaha biasa aja, dilirik nggak nih sama pasar kira-kira? Nggak mungkin dong. Nah, jadi yang pertama, benar kita harus punya ide unik. Walaupun bukan sesuatu yang baru. Jadi, misal kita punya sebuah usaha nih. Oh, ini sudah ada berjalan, tapi kita harus menambahi uniknya apa, begitu. Apalagi kalau kalian semuanya punya ide yang sangat unik, boleh nih diangkat di pasar. Kemudian tadi bahas apa yang kedua tadi ya, konsistensi. Ya, eksekusi yang konsisten. Eksekusi yang konsisten gini. Sebenarnya menurut saya dari ide unik tadi yang paling penting adalah konsistensi tadi ya, saya susah kata-katanya. Jadi konsistensi ini pokoknya berkelanjutan gitu kan ya. Nah, jadi misal nih kamu punya ide biasa aja, tapi kamu konsisten menjalankan ini terus menerus. Tadi yang pertanyaan yang kedua, kegagalan. Nah, nggak apa-apa, walaupun gagal, kamu terus aja dilakukan dengan konsisten. Tadi kita balik lagi, mungkin kamu idenya biasa aja, tapi eksekusi yang konsisten itu akan jauh lebih luar biasa. Tapi andai kan kamu tambah ide unik ditambah konsisten, wah itu sangat luar biasa. Bakal lebih bagus ya Bu? Iya, harus begitu. Tidak boleh yang biasa aja. Harus ada sesuatu yang berbeda dari produk orang lain ya Bu? Iya, harus unik dan konsisten. Gitu. Kalau dari Bu Hana sendiri, bagaimana cara bertahan di tengah perubahan pasar yang begitu cepat akibat teknologi dan tren ini Bu? Nah, kalau tadi masalah apa tadi perubahan ya. Nah, kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha harus selalu berubah. Kenapa? Karena zaman kita juga berubah. Contoh nih, zamannya Bu Hana nih sama zamannya Andra sekarang itu pasti sudah sangat berbeda. Ya, contoh gini, Bu Hana itu lahir di tahun 80-an ya, eranya Bu Hana. Sekarang era digital, oke, mainnya masih Facebook nih, katrok lah ceritanya ya, zaman-zaman dulu. Oke, kita pakainya Facebook, tapi kalau kita mau jadi seorang wirausaha yang sukses, Bu Hana nih nggak boleh kekeh dengan Facebooknya aja. Karena sekarang serba semuanya online. Contoh sekarang eranya TikTok lah, Shopee lah, nah pakai Shopee. Jadi seperti apapun saya harus berusaha masuk ke pasar yang ada. Begitu. Misal saya masih kekeh, saya nggak akan mengikuti zaman loh. Harus selalu berubah. Jadi kita harus selalu beradaptasi dengan zaman. Lagi nih TikTok misalnya. Apa sekarang yang sedang viral? Nah, kita harus ikut-ikutan. Kita produknya jadul nggak apa-apa, tapi harus ikut. Iya, harus viral. Viralnya kita ikuti juga. Jadi sebagai seorang entrepreneur, kita harus selalu berubah. Karena yang abadi itu adalah perubahan. Selanjutnya, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit pengalaman pribadi mungkin dari bisnis Ibu dari nol sampai sekarang Ibu. Mulai dari awal nih. Iya dong Bu. Biar teman-teman bisa terinspirasi dari cerita Ibu. Oke, ini dari awal mulai usaha berarti ini dari yang nggak tahu apa-apa bagaimana? Iya, dari awal coba-coba gitu loh Bu. Oh, awal coba-coba. Oke, dari gagalnya banyak itu boleh? Iya boleh, biar teman-teman nggak mudah nyerah. Oke, tapi cerita pahit nggak apa-apa lah. Boleh. Oke, gini. Mungkin bagi yang belum kenal Bu Hana ya, Bu Hana ceritakan dulu. Dulu Bu Hana masuk di SMK Muhammadiyah tahun 2007. Sudah lama ya Bu? Iya. Sudah kurang lebih coba 18 Bu. Ya, oke. Andra belum lahir ya? Belum. Oke, saya masuk SMK Muhammadiyah tahun 2007. Waktu itu saya seorang guru matematika biasa. Pertama kali saya mengenal usaha curhat nih, kalau kalian semua pengen sukses, jadilah seorang wirausaha. Saya sih tidak bagi guru itu gimana-gimana, enggak. Guru kan baik karena niat saya mau mengamalkan ilmu ya. Tapi kalau seorang guru yang biasa saja, menurut saya itu juga hidupnya akan biasa saja. Jadi saya mulai kenal pengen berwirausaha karena kebutuhan. Jujur banget ini karena berarti awal-awal Ibu
memulai bisnis itu karena kebutuhan ya Bu? Iya jelas dong, karena saya ingin lebih baik, saya ingin menambah kesejahteraan keluarga, jadi saya ingin ada tambahan lah istilahnya, gitu. Oke, kalau saya nggak salah inget ya, saya mulai usaha itu di tahun 2009. Tahun 2009 itu saya sudah ngajar nih. Nah, anak-anak atau teman-teman semua itu pada bawa bekal. Nah, tapi bekalnya itu ya betul biasa Iya. itulah. Nah, Masih zaman dulu ya Bu? ya, nah waktu itu saya kenal sama seorang temen. Nah, temennya menawarkan ke saya, namanya Tupperware. Mungkin sekarang udah nggak in lagi ya, Iya. karena banyak sekali. Nah, pokoknya ceritanya di situ. Saya kenal tahun 2009, saya nggak punya modal sedikit pun. Terus memulainya gimana Ibu? Saya dikasih sama temennya, temen Bu Hana ya. Mm-mm. Saya kenal sama seorang temen, saya dikasih katalog. Tahu katalog nggak? Apa itu Bu? Katalog Bu? Katalog itu kayak majalah itu loh, tapi isinya produk-produk. Oh Nah, iya iya. contoh nih botol, ini Ya. ada botol warna seperti ini, di bawah ada harganya. Saya pertama kali saya mencoba jualan, saya menggunakan katalog karena saya benar-benar nggak punya modal. Gitu. Dari awal di situ saya pakai katalog, nih ada nih yang pesen nih. Nah, karena saya nggak punya modal, jadi dari kalau zaman sekarang namanya PO ya berarti ya. Iya. Nah, kita PO dulu. Kita PO, ada yang pesen baru tak belikan gitu. Nah, setelah tak belikan nanti kan saya dapat uang lagi nih. Nah, begitu. Jadi nanti ada saya dapat untung, nanti tak buat beli lagi. Jadi saya belum berani stok ataupun yang lainnya. Hanya kalau zaman sekarang Menerima pesanan ya Bu? ya menerima pesanan, dan saya belum bawa produk, cuma bawa katalog. Katalog. Katalog itu kurang lebih kayak brosur gitu ya Bu? Ya, brosur isinya nama-nama produk, keunggulan dan yang lainnya. Itu dimulai tahun 2009, saya masih ingat itu. 2009. Ya, pertama kali saya jadi member anggota. Yes. Terus alhamdulillah itu berjalan, alhamdulillah cukup lama berjalannya. Dulu nih SMK itu kan masuknya 6 hari kerja kan ya. Nah, sebenarnya saya minta maaf banget nih, ya saya minta maaf sama SMK Muhammadiyah nih. Saya guru ini. Saya guru tapi saya menyambi istilahnya. Saya nyambi berwirausaha. Jadi kalau saya nggak ada jam mengajar itu iya. Jadi saya promosi ke teman-teman. Terus saya belum punya HP kayaknya waktu itu loh. Ya saya nyambilah ke teman-teman. Terus kalau pulang sekolah nanti saya COD-an gitu. Jadi kalau berangkat pulang bawa barang dan yang lainnya. Kemudian kan di SMK 6 hari kerja. Saya punya dong hari libur. Iya. Nah, hari liburnya adalah hari Minggu. Tahu nggak hari Minggu saya ngapain? Ngapain nih Bu kalau boleh tahu? Oke, dulu sebelum COVID ada yang tahu alun-alun. Alun-alun Wonosobo situ Bu? Iya, dulu sebelum COVID ada apa? Sudah tahu nggak? Nggak tahu dong Bu, belum lahir. Iya, kayaknya udah deh, masih kecil ya. Masih kecil-kecil Ibu. Oke, di alun-alun itu ada Sunmor namanya. Sunmor. Apa coy? Nggak tahu. Sunmor itu Sunday morning. Wih. Ya, hari Minggu pagi. Nah, bagi yang mungkin seumuran saya mesti kakaknya Andra berarti itu tahu. Nah, di alun-alun itu ada apa? Di alun-alun Wonosobo nih ya, itu di pinggiran alun-alunnya boleh berjualan. Gitu. Jadi kalau sekarang nggak boleh ya Bu? udah nggak boleh sejak setelah COVID itu kan ya. Nah, dulu itu saya kalau berangkat sekolah nih ya, dari Senin sampai Sabtu saya berangkat dari rumah jam 6. Tahu nggak kalau hari Minggu saya berangkat jam berapa? Jam berapa ya Bu? Saya berangkatnya habis subuh. Habis paginya Bu? Iya, tapi bener-bener luar biasa. Berangkat jam 6 aja masih aras-arasan. Tapi kalau hari Minggu, wow, semangatnya luar biasa. Tuh guys, sukses. Orang sukses tuh bangun pagi, Ses. Ya. Oke, itu ya. Saya mungkin gak keren nih. Orang jualan kok gelar kloso patungan. Ya kan? Ya. Enakan jadi guru nih, sepatunya meling-meling, necis dan yang lainnya. Tapi saya nggak beranggapan gitu. Kenapa? Kalau kita mau sukses, kita harus mau berusaha. Kita harus berbeda dengan yang lainnya. Nggak apa-apa gelar kloso apa, nggak apa. Yang penting kantongnya tebel. Wis. Itu cerita sebelum COVID lah, seingatnya saya. Nah,
dulu nih ada cerita yang saya ngisi-ngisi tapi pantas nggak ya diceritain ya? Boleh Bu, mungkin sedikit spill. Oke, dulu saya tahunnya lupa nih ya. Saya itu pernah ikut acara Tupperware ini ya. Saya belum pernah pergi ke hotel nih. Nah, karena di bulan puasa Tupperware itu kan produknya plastik ibu rumah tangga kan ya. Iya. Nah, itu saya jualannya toples. Kalau omset sebulan itu lebih dari 50 kan. Woi. Ya, lebih dari 50. Terus dari distributor nih ngasih bonus Pak ya ceritanya. Nah, bonus ini diberikan jadi kita diizinkan jalan-jalan acara lah seluruh Indonesia gitu. Saya di hotelnya seingatnya saya di Surabaya sama teman-teman. Jauhan ya Bu? Tapi itu kisin-kisini, saya nggak bisa. Saya mau mejetin lift, nggak tahu. Malu banget. Terus ke hotel ada mandi, ini caranya gimana ya Allah? Saya malu banget sebenarnya. Itu pertama kali saya ke hotel yang bintang-bintang itu. Kemudian naik lift, kemudian lah seorang ibu desa lah bisa pergi ke sana. Terus saya ketemu artis, tapi artisnya ya artis tua lah pokoknya di situ. Siapa itu Bu? Hedi Yunus kayaknya. Wah, udah nggak tahu guys, udah nggak tahu zaman milenial. Ya, itu zamannya saya itu pertama kali. Alhamdulillah di situ setelah pulang dari situ semangatnya saya semakin berlebih ya. Gitu. Terus karena alhamdulillah dari jualan itu saya bisa punya sesuatu lah. Kalian bisa tahu sendiri apalagi yang sekolah di SMK kamu tuh ya mesti tahu saya bisa bermacam-macam karena dari itu. Nah sejak COVID nih ya, kan alun-alun udah nggak boleh nih, udah nggak boleh berjualan. Jadi cuma mengandalkan dari HP aja. Kalau zaman dulu namanya BBM, tahu nggak BBM? Pernah tahu sih Bu. Tapi nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Ya itu namanya BBM. Nah ya itu kemudian. Karena udah nggak boleh ya. Kalau dulu kan jualannya di Facebook dulu, kita fotoin dan yang lain-lainnya kita jualan. Terus nanti kalau hari Minggu orangnya lihat COD-an lah atau yang lainnya. Nah sejak sudah nggak bisa COD-an, ini pembeli berkurang. Gitu. Kemudian mungkin karena tren-trennya juga harus berubah ya. Ini kesalahan Buana langsung nih ya. Jadi karena waktu itu saya belum mau berubah ya, kan ini omset turun nih. Nah karena omset turun, harusnya kita ikut cari nih yang diminati pasar apa. Nah, kesalahan saya karena omset turun, tapi saya nggak mau segera berubah. Gitu. Makanya omsetnya turun, belum nemu nih yang klik lagi. Nah, kemudian ini ceritanya itu udah selesai ya. Sekarang kita ganti topik. Saya selalu pengen berwirausaha, gitu kan ya. Kemudian dulu pas zaman COVID itu ada kegiatan KKSI namanya. KKSI itu apa ya Bu? Camp Kreatif Siswa SMK di se-Indonesia. Bertempat di mana itu Bu kalau boleh? Kan itu musim COVID ya, jadi online. Jadi tempatnya campnya online. Iya, campnya online. Karena zamannya COVID itu di SMK Muhammadiyah alhamdulillah ikut. Di situ mulai kebetulan sama anak-anak ya banyak. Saya tuh seneng berteman sama anak-anak. Kalau di kelas itu saya guru yang wow galak katanya, tapi kalau di luar saya ingin jadi teman kalian semuanya. Nah di situ saya kenal, kita berusaha mencoba mencari, ini dapat juara 2 ini nasional loh. Nasional juara 2 itu? Iya juara 2 loh, saya lupa tapi tahunnya berapa, 2021 atau 2022 ya. Ya baru-baru kemarin ini ya Bu? Iya pokoknya belum gitu lama lah. Nah karena saya belum nemu tadi yang klik nih, disitulah kan COVID nih nggak bisa kemana-mana dan yang lainnya. Nah saya tuh suka minum kopi. Akhirnya karena saya suka minum kopi, kalau ke kafe terus kan kalornya tipis ya, boros ya. Nah karena itu saya belajar membuat kopi. Akhirnya buat kafe namanya Kopi Kaktus. Nanti teman-teman langsung aja kalau mau disuruh follow. Nah nanti follow IG-nya saya juga ya, namanya Kopi Kaktus. Tuh alhamdulillah punya, karena saya nggak punya tanah ya di kota ya, dapatlah kontrakan. Tuh berjalan 1 tahun di Kopi Kaktus, tapi karena berbagai hal dan karena banyak sekali hal yang mungkin tidak habis kalau harus diceritakan di sini ya. Nah akhirnya
eh, setahun berikutnya di kontrakannya dilanjutkan. Karena yang pintar ngopi kan sebenarnya anak saya ya, karena kan orang sukses nggak bisa sendiri. Iya, Bu. Nah, jadi karena anak saya kuliah, karena berbagai hal saya tidak bisa menghandle semuanya, akhirnya dilanjutkan sama dark coffee. Itu juga berjalan 1 tahun, tahun berikutnya kontraknya tidak bisa diperpanjang. Akhirnya semua barang-barangnya dipindah ke sini deh. Ke sini ya, Bu. Iya, makanya saya berusaha punya inspirasi pengen buat yang ya mirip-mirip ala-ala kafe gitu lah. Tipis-tipis gitu ya, Bu. Iya, walaupun belum sesempurna itu. Nah, di situ di SMK kebetulan ini saya dikasih surat tugas bahwa karena tadi yang dapat juara 2 di kewirausahaan ya. Yang nasional itu, Bu? Iya, kemudian saya dikasih menjadi guru ekstra kewirausahaan. Wih. Tuh. Tangan saya. Sebenarnya bidang kewirausahaan itu banyak sekali, tapi kita tidak akan tahu mana nih yang bisa berjalan kalau kita belum pernah menjalani kan. Banyak sekali. Tadi di kopi juga sebenarnya saya pengen melatih loh semua anak-anak SMK biar bisa jadi barista. Kan mereka nggak tahu kan mereka sukanya apa, tapi pas ditawarin nggak mau. Kemudian ada nih yang di pertanian ternyata gagal juga. Di perikanan juga saya pernah punya kolam loh di SMK. Tahu nggak? Kolam apa, Bu? Iya, kolam lele. Tapi tahu nggak kenapa gagal? Kenapa itu, Bu? Karena mungkin saya belum pernah belajar dan lele bau mungkin ya. Lah itu diprotes semua semua warga SMK. Makanya berhenti. Oh, berarti ini nggak cocok. Kita coba di pertanian atau yang apa. Saya tuh suka nanem loh, suka bercocok tanam sebenarnya. Tapi ya sayuran gitu, Bu. Iya, tapi karena saya sibuk ya nggak bisa. Tapi bisanya kaktus nih, kaktus aja. Iya, dia tuh nggak rewel kan. Seminggu sekali it's okay. Bisa lah. Nah gitu. Kemudian pernah nih tahun berapa lagi ya, saya lupa. Saya ikut pelatihan dari kementerian. Tahu nggak pelatihan? Pelatihan apa itu, Bu? Pelatihan membatik. Saya kan nggak bisa batik, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa. Tapi setiap ada pelatihan, oh ini sesuatu yang baru, saya harus ikut gitu pokoknya. Nah, saya ikut pelatihan tuh. Nah, setelah ikut pelatihan itu, saya bisa dan saya pengen menularkan ke anak-anak. Alhamdulillah dari beberapa tahun, kayaknya udah 3 tahunan ini, alhamdulillah di batik SMK Mutu kita kasih nama MEC Batik Tulis ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan, kemudian juga dapat pesanan. Yang lebih penting sebenarnya saya bukan ke kewirausahaannya dalam tanda kutip uangnya, bukan ya. Saya pengen semua anak-anak itu punya jiwa berwirausaha, dia mau berbeda, dia mau berusaha lebih. Tapi bilang MEC ya tadi MEC apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu, Bu. MEC ini Mutu Entrepreneur Club yang kasih nama itu kepala sekolah loh. Kepala sekolah langsung ini, Bu? Iya, kasih nama kira-kira ini. Tadinya saya nggak klub loh, cuma camp gitu aja. Tapi katanya Pak KS nih suruhnya klub aja. Jadi semua anak, semua orang sebenarnya boleh bergabung di MEC, Mutu Entrepreneur Club ya. Nggak hanya siswa aja, mungkin dari adik-adik SMP nih ada yang pengen ikut. Bisa join ya, Bu? Iya, boleh banget. Apakah harus di SMK terus? Tidak ya, boleh dari rumah boleh. Kemudian ekstranya dilakukan hari apa? Ekstranya luwes, terserah kalian sekober. Pokoknya setiap kalian ada waktu, boleh silakan temui saya. Iya. Apakah harus batik doang? Enggak. Ayo, mari kita gali. Kamu tuh potensinya di mana nih? Itu. Jadi kalau kamu punya potensi, nanti kita gali sama-sama. Mana sebuah usaha yang kamu paling enjoy, yang kamu merasa paling bahagia. Jadi itu harus terus dijalankan. Kalau kita mau berwirausaha, tapi kamunya nggak nyaman, itu nggak akan berjalan ya, Bu. Iya, jadi poin utama adalah kamu seneng dulu enggak, kamu enjoy dulu enggak. Batik itu lama loh, ngerti nggak nih? Anak batik itu dulu kalau disuruh pulang, nggak pada mau pulang, pengennya sampai selesai. Ada yang sampai malam-malam, hujan nggak ada yang mau kayak gitu. Mesti mereka, ayo pulang, udah malam, besok lagi, udah dikit atau yang lainnya, kayak gitu mesti. Udah terlanjur nyaman ya, Bu. Makanya, jadi sebuah kewirausaha itu sebuah
bisnis itu harus yang membuat kamu nyaman. Tapi Nyaman kalau dulu kuncinya Bu. iya, kalau kamu udah betah, nggak enak, nggak nyaman, itu nggak bakal konsisten. Kembali ke konsistensi lagi, gitu. Mungkin dari Ibu bisa memberikan saran Bu untuk teman-teman semua yang nonton. Saran gimana nih maksudnya? Saran untuk untuk melangkah lebih maju nih, yang masih ragu-ragu nih, Ibu harus bilang gimana? Ayo teman-teman gitu. Oh gitu. Kalau saya nih ya, kalau saya bukan hanya saran ya, menurut saya, kapan kewirausahaan dimulai? Mungkin gitu kali. Kapan kita harus mulai berwirausaha? Iya enggak? Bukan saran ya. Nah, menurut saya, kapan kita bermulai wirausaha? Pokoknya kamu nggak usah mikir kelamaan, mulai aja dulu. Gitu. Langkah kecil ya Bu? Langkah kecil pokoknya niat, mulai aja dulu. Gagal nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan gagal itu belajar. Jadi mulai aja dulu, nggak usah takut gagal. Dengan kegagalan kita akan belajar. Karena kita gagal dan selalu belajar, kembali lagi ke konsistensi tadi. Makanya mari semua teman-teman, siswa semuanya, mari kita mulai berwirausaha. Mulai dari kapan? Sekarang juga. Paling detik ini ya Bu? Iya, paling enggak niat di hati dulu lah. Saya tuh niatnya mau wirausaha nih. Wirausaha di bidang apa? Apa yang kamu bisa? Kalau pada bingung nih, boleh kontak saya. Kita ngobrol dulu. Kamu sukanya yang bagian apa? Nanti bisa dibantu ya Bu? Iya, kamu sukanya di mana? Gitu. Jadi kalau kamu bisa gambar nih dikit, ayo kita membatik. Kalau nggak bisa, cari yang lain. Insya Allah saya siap membantu semuanya agar bisa sukses. Tapi saya hanya membantu aja ya. Jadi sukses kuncinya di kalian sendiri. Gitu. Oke. Dari pembahasan tadi mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan kalau entrepreneur atau wirausahawan bukan hanya soal ide besar atau modal besar, tetapi juga konsisten. Dan juga kegagalan bukanlah akhir dari sebuah cerita, tetapi juga dia akan menjadi sebuah guru dalam perjalanan kita. Mungkin sebelum saya akhiri, Ibu Ana mungkin ada tambahan sedikit. Oke, saya nambahin ya, tapi beda dengan konteksnya. Yang pertama tadi, jangan lupa follow akun IG saya ya, dan followernya tambah banyak. Namanya Kopi Kaktus. Nanti tolong di follow. Berikutnya, hari ini saya pakai batik tulis loh. Mau tak ceritain nggak? Nih batik tulisnya saya nih, kelihatan kan? Nah, bagus guys, nih guys. Batik tulis saya ini adalah karya yang kedua saya. Mulai saya belajar membatik. Karya yang pertama alhamdulillah langsung laku itu loh. Jadi sebenarnya karya yang pertama ya Bu? Iya, karya yang pertama pengen tak pakai sendiri nih. Saya mau pamer ke bahwa ini batik hasil karya. Ternyata langsung laku. Saya padahal pengen buat saya sendiri. Nah, ini batik karya saya yang kedua. Walaupun belum rapi, nggak apa-apa. Tapi saya bangga dengan produk yang saya buat. Kemudian tadi juga sudah sebenarnya. Pokoknya kalau kalian bingung mau mulai dari kapan, mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini. Apapun itu ya Bu. Ya, pokoknya niat, kemudian mulai dulu, jangan takut gagal karena gagal adalah kunci dari kesuksesan. Bagi yang butuh pendampingan, silahkan kontak saya. Saya siap membantu. Silahkan gabung di MEC di SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Saya siap membantu Anda, saya siap mendampingi teman-teman semua biar jadi seorang wirausahawan. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan motivasi dan keberanian untuk melangkah lebih maju. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menonton podcast hari ini. Dan juga teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman agar juga tertular ilmunya. Ahmad Julian Andra Irawan pamit undur diri dan terima kasih kepada Ibu Ana Yulianti yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.